Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review dan masih berbincang bersama Bapak Andi Yuwono, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Desa Wisata atau ASIDEWI. Pak Andi, tadi sempat dibahas sebetulnya masyarakat desa yang ada di Indonesia cukup sadar bahwa penting sekali untuk menerapkan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola desa mereka jika kemudian desanya ingin dirubah menjadi desa wisata. Sebagaimana kita tahu, 4 desa wisata yang ada di Indonesia ini masuk ke dalam jajaran 100 besar lah destinasi wisata keberlanjutan dunia begitu ya, yang ada di Bali dan juga Yogyakarta. Apa yang bisa diadopsi dari keempat desa ini supaya dapat diterapkanlah di banyak desa wisata yang ada di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara desa wisata itu hari ini sudah tidak bingung, referensinya banyak, terutama dengan best practice atau champion-champion desa wisata di Indonesia, diantaranya yang ada di Bali mungkin Penglipuran, di Jogja ada Penting Sari, Langgeran dan lain sebagainya. Nah, kita tinggal bagaimana mereplikasi kembali. Kalau istilahnya itu ATM, amati, tiru, motivasi, dan lakukan. Nah, ini cukup mudah sekali. Kalau kami melihat kenapa desa-desa wisata yang ada di Jogja dan Bali itu bisa berkelanjutan, karena apa? Mereka telah memberikan fondasi awal kepada seluruh masyarakat tentang penyadaran pentingnya keberlanjutan lingkungan itu sendiri. Potensi itu bisa di-create, artinya ngomong potensi itu bisa dibuat atau artificial. Tapi kesadaran masyarakat ini yang perlu selalu dipupuk. Satu kesadaran, yang kedua adalah pelibatan, empowerment. Nah, ketika masyarakat dilibatkan mulai dari yang pertama yaitu pada wilayah perencanaan dan dilibatkan pada tataran praktis atau pelaksanaan dan juga diikutkan dalam evaluasi, insya Allah ini nanti akan menjadi sebuah kesadaran kolektif. Bali misalkan contoh Penglipuran, kenapa dia bisa seperti itu? Karena apa? Itu sudah menjadi warisan budaya leluhur mereka untuk bisa mereka warisi. Sehingga apa? Desanya bersih, tidak hanya karena ada desa wisata, tapi itu merupakan bagian dari kebutuhan kehidupan sehari-hari. Sudah menjadi gaya hidup ya Pak? Betul, menjadi gaya hidup, menjadi habit baru. Nah, ini yang menjadi harus diterapkan pada seluruh desa-desa di Indonesia jika ingin menjadi desa wisata yang berkelanjutan. Mungkin seperti itu. Ya, ada cita-cita kemudian menumbuhkan banyak sekali desa wisata yang ada di Indonesia, tapi itu juga tentu saja harus ada komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah. Sejauh ini feedbacknya seperti apa, Pak Andi, dari komunikasi yang sudah dilakukan? Apakah kemudian mereka juga memiliki visi yang sama atau misi yang sama untuk merealisasikan desa mereka menjadi desa wisata? Ya, ini mungkin seperti ini. Temuan kami di lapangan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa itu, desa menjadi sesuatu yang seksi. Artinya ikon pembangunan itu ditarik semuanya ke desa. Nah, sehingga apa? Pola komunikasi karena ini sebuah kebijakan, sebenarnya itu cukup mudah hari ini. Desa menginisiasi menjadi desa wisata, berkomunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, mungkin dinas pariwisata, atau sampai bahkan kementerian, itu sangat mudah. Itu dalam tataran teori. Tapi pada praktiknya, banyak sekali desa yang punya potensi, masyarakatnya punya keinginan yang kuat untuk berubah, berinovasi, kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif dengan sadar tumbuh, tapi pemerintah belum juga hadir. Dalam artian hadir dalam sisi mungkin dia melakukan sosialisasi, satu. Yang kedua melakukan pendampingan. Yang ketiga bagaimana desa ini bisa sustainable ketika ada tamu yang datang. Nah, ini mungkin peran pemerintah cukup besar di sini. Nah, selama ini kita melihat desa-desa yang berada di pinggiran, berada di pulau terluar, atau di pedalaman bahkan, itu pemerintah masih belum kurang menyentuh. Nah, mungkin mohon maaf, kenapa hari ini ASIDEWI melakukan langkah konkret. Jadi ASIDEWI itu punya program namanya ASIDEWI Social Responsibility. Jadi kami menjemput bola, kita menuju atau datang ke desa-desa yang punya potensi yang luar biasa dan itu mungkin ikonnya dunia, tapi pemerintah belum hadir. Nah, kami dengan kekuatan kami yang sangat terbatas, dengan kemampuan yang juga terbatas, tapi kita melakukan itu secara real, kita hadir secara fisik. Nah, dari sini kita akan mengkabarkan bahwa desa ini adalah desa yang layak
pemerintah atau negara harus hadir di sana dalam rangka melakukan pendampingan dan dari mana dalam melakukan motivasi sekaligus bantuan baik itu fisik maupun non fisik. Nah ini yang perlu ini. Selama ini kami komunikasi juga banyak juga mungkin Pemda atau apa yang belum bisa menakar bahwa dengan membangun desa wisata itu setidaknya bisa mengurangi banyak kemiskinan, pengangguran yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 2009 tentang kepariwisataan itu sendiri. Dan dapat menekan juga urbanisasi ya Pak? Betul. Ya, Pak Andi, apa yang membuat pemerintah sampai dengan sekarang belum juga hadir lah di desa-desa wisata yang cukup potensial di Indonesia? Apakah mungkin secara skala prioritas ini belum masuk ke prioritas mereka? Ya, mungkin gini Pak, ini ngomong masalah mindset. Jadi berbicara pariwisata, pemahaman secara umum, baik itu masyarakat maupun pemerintah, itu masih dimaknai pembangunan secara fisik. Bagaimana ada investasi masuk, membangun kolam, membangun hotel, dan lain sebagainya. Masih dibatasi itu. Nah, ketika orang ngomong desa wisata, masih ada semacam pesimistis. Masa iya desa yang cukup jauh itu bisa mendatangkan tamu? Masa iya ini akan bisa terjadi perputaran ekonomi di desa dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat mereka ini kurang begitu menakar tingkat strategisnya desa dalam rangka membangun dari sektor pariwisata. Nah mungkin seperti itu. Nah ini adalah masalah mindset. Baik. Seandainya kita bisa ada forum bersama yang mungkin duduk bersama merencanakan. Kalau di pusat itu kan ada Riparnas, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional. Nah itu ketika di breakdown sampai ke bawah dan itu linear, kalau di kabupaten itu ada Riparkap, nah ini tentunya tidak akan ada komunikasi yang terputus. Nah kadang pemerintah juga menerjemahkan itu sepotong-sepotong dan mungkin kurang bisa menangkap bahwa ternyata kebijakan pemerintah pusat itu hari ini ke desa. Seperti kebijakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin sekarang membangun Indonesia dari pinggiran. Kalau kami memaknai membangun Indonesia dari lorong-lorong kampung dan sudut-sudut desa. Ini yang lebih konkret. Menurut saya seperti itu. Ya, Pak Andi, apakah pernah ada studi yang dilakukan oleh asosiasi sendiri sebetulnya akan berapa besar lah sumbangsi dari desa wisata kepada pariwisata Indonesia secara general? Jika kemudian ini tereksploitasi dengan maksimal. Jadi gini Pak. Contoh, banyak desa hari ini ketika kita menghitungnya hanya sebatas output, luarannya adalah angka. Ketika pendekatan angka, banyak desa yang hari ini mempunyai pendapatan asli desa itu miliaran. Tidak hanya 1-2 desa. Bahkan banyak, hampir semua desa wisata di Jawa yang serius pengelolaannya, pemerintah desa total lewat BUMDes, itu PADes-nya itu miliaran. Banyak sekali. Contoh di Banyuwangi ada Taman Sari. Di mana? Di Jawa Tengah ada Umbul Ponggok di Klaten dan masih banyak lagi. Itu artinya apa? Ketika desa wisata dikelola dengan serius, ini akan menimbulkan sumbangsih kontribusi secara finansial yang luar biasa. Tidak hanya pada desanya, pasti akan kepada negara tentunya. Itu ketika ngomong output. Tapi ternyata kami di desa wisata, output ini adalah bagian kecil dari tujuan kita. Kita ngomong outcome. Multiplier efeknya ketika desa wisata ini hidup, ketika desa wisata ini tumbuh. Tanpa kita sadari perputaran ekonomi yang tidak pernah ditulis oleh mungkin lembaga survei atau mungkin pencatat resmi negara, itu tidak menyadari bahwa terjadi perputaran ekonomi di sana. Masyarakatnya bisa mendapatkan lapangan pekerjaan baru, ada sistem mungkin pasar yang sudah bisa diciptakan di desa, di mana pembeli itu tidak harus hadir di desa itu tercipta. Sehingga apa? Ini multiplier effect yang secara tidak langsung bisa dirasakan oleh masyarakat. Masyarakatnya tambah sejahtera, ekonomi semakin meningkat, dan yang penting identitas sebagai warga desa itu menjadi sebuah identitas yang membanggakan. Ini yang tidak pernah dicatat oleh pemerintah. Baik, ya Pak Andi, apa yang sudah dilakukan sejauh ini untuk mempromosikan desa-desa wisata yang pernah Anda kunjungi dan sebetulnya seberapa proaktif dari masyarakat desa sendiri untuk akhirnya juga melakukan promosi serupa
Oke. Jadi gini, hari ini ngomong promosi itu suatu hal yang sangat mudah dan murah. Dengan adanya apa? Akses informatika, akses informasi, digitalisasi. Kami di desa itu tidak hanya sekedar membantu mempromosikan, tapi kita melatih setiap anak-anak muda atau kaum milenial desa itu untuk bisa menjadi apa? Menjadi pewarta kampung atau istilahnya citizen journalism. Dia bisa menjadi pewarta, wartawan untuk kampungnya sendiri. Dengan sangat mudah, foto, kasih caption yang baik, diupload di sosial mereka masing-masing. Ini satu promosi yang cukup sederhana dan murah. Nah, secara global, Asi Dewi hari ini mendevelop sebuah platform digital yang fungsinya nanti untuk bisa mempublikasikan potensi-potensi desa wisata yang itu spesifik bisa menjual. Kami punya platform namanya livein.id. Ini insya Allah November akan kita launching. Ini adalah portal digital yang di dalamnya nanti khusus menjual potensi-potensi desa-desa wisata yang sudah kita kurasi. Artinya desa-desa wisata yang layak untuk kita jual, tidak hanya di Indonesia bahkan di internasional. Jadi publikasi penting, tapi publikasi hari ini menjadi sesuatu yang mudah dan murah. Baik, Pak Andi, mengenai kurasi ini menjadi satu hal yang menarik, bagaimana kurasi yang dilakukan men-trigger banyak sekali desa-desa wisata yang ada di Indonesia untuk terus memperbaiki diri begitu ya, untuk kemudian masuk ke dalam platform promosi sehingga nantinya akan banyak dilihat oleh market. Kita akan bahas detail mengenai itu usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, usai jeda kami akan segera kembali.